Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Najwa Rahimi dalam berita seputar MTSN 80 Sungai Selatan, Madrasah Maju, Bermutu, Mendunia. Berikut informasinya. Kami MTSN 80 Sungai Selatan menolak gratifikasi. Stop gratifikasi. Upacara pada hari ini sekaligus kegiatan untuk mensosialisasikan hasil survei SPE, survei penilaian integritas pendidikan Indonesia, kemudian apa? Dan juga tadi OPG, unit pengendalian gratifikasi. Nah, ini kedua-duanya ini terkait dengan KPK. Hasil survei tersebut berkenaan antara lain dengan masalah nilai integritas, kemudian tata kelola madrasah, dan juga masalah ekosistem di madrasah. Nah, berkenaan dengan integritas adalah penyatuan kesamaan antara olah pikir, olah laku, olah bicara dengan keselarasan hati nurani dan aturan atau norma. Nah, jadi itu artinya harus ada kesamaan antara ucapan, pikiran, dan tindakan serta norma yang berlaku. Di madrasah itu sangat dipentingkan untuk ditumbuhkan, ditanamkan nilai-nilai integrasi ini, antara lain seperti kejujuran, keadilan, kepedulian, tanggung jawab. Nah, itu antara lain nilai-nilai yang harus ditanamkan walaupun masih banyak. Yang pertama sekali nilai kejujuran. Ini nanti berkaitan juga dengan karakter, kalau pembentukan karakter. Jujur untuk pelajar, jujur ketika tidak menyontek ketika ulangan penilaian ataupun dalam melakukan kegiatan lain, seperti yang ada mengandung unsur penilaian. Jangan curang, Ini nantinya sangat perlu diperhatikan, perlu ditumbuhkan, perlu disadarkan kepada seluruh peserta didik, karena jujur tidak hanya dalam hal belajar, tetapi dalam kehidupan sehari-hari sifat jujur itu sangat menentukan untuk kesuksesan kehidupan kita, tidak hanya di dunia tetapi juga wal akhirah. Dibiasakan, kalau kada turun jujur, kalau sakit, kalau sibuk, kalau kuler. Jangan kena kuler pada sakit. Nah, ini salah satu bentuk ketidakjujuran. Jujur ketika ibu tadi dalam ulangan. Makanya hendak diadakan yang namanya TKA. Tes akademik kompetensi akademik. Itu nilai murni. Pian dapat 4 kena 40 misalnya. Padahal harusnya 75. Ditulis 40. Kamu dapatnya 50. Berarti 50 itulah yang ada di TKA. Nah, ini untuk madrasah tahun yang akan datang berlaku untuk kelas 3. Jadi untuk kelas 1 dan kelas 2 itu perlu dipersiapkan mulai sekarang, belajar dengan sungguh-sungguh. Karena kamu akan kesulitan masuk ke jenjang yang lebih tinggi apabila nilai TKA-nya itu di bawah standar. TKA ini juga sangat ditentukan salah satu pilar pendidikan, yaitu pendidik. Artinya kemampuan, kemudian keprofesionalan tenaga pendidik dan kependidikan ini sangat dituntut untuk bisa menghasilkan peserta didik yang lebih berkemampuan atau lebih berkualitas.
Nah, jadi mulai wahini dibiasakan, mulai sekarang dibiasakan untuk berdisiplin dalam belajar, dan insya Allah mungkin kita nanti akan menggunakan CBT ya, untuk yang semester ini dimulai ya. Sudah kita bicarakan, jadi nanti kejujurannya ya artinya mungkin lebih bisa lebih bisa dipertanggungjawabkan. Jujur perlu diterapkan dimanapun, karena yang mengawasi adalah malaikat, bukan oleh Allah. Maka takut untuk berbuat tidak jujur. Nah, jadi Ibu minta ya, itu tadi satu ya, belajar membiasakan jujur mulai saat ini. Kemudian yang kedua, tanggung jawab. Kita sudah berkomitmen untuk menjaga lingkungan agar bersih daripada sampah. Jadi tetap itu bawa ke kantong kresek kamu. Kalau nanti sampai ke rumah, mudah-mudahan jangan kena dibuang sembarangan. Nah, jadi itu salah satu bentuk tanggung jawab terhadap akibat dari perbuatan kita. Perbuatan kita makan minum nang plastik, nang bungkus ya kalau sekarang sampahnya sebagai bentuk tanggung jawab kita, buang ke tempat sampah yang telah kamu bawa. Nih hari ini juga ada salah satu bentuk tanggung jawab petugas-petugas yang ditunjuk. Ini menjalankan tanggung jawab dengan baik atau tidak ya. Itu tergantung. Kalau dia memang itu tugasnya, tidak menggantikan, berarti dia sudah melaksanakan tanggung jawabnya. Dia sudah berusaha maksimal untuk mengerjakan, berarti dia bertanggung jawab. Mulai sekarang tanggung jawab tidak hanya masalah sampah tadi, tidak hanya masalah petugas, tapi dalam hal lain pun. Kamu ngambil bola di madrasah, siapa yang ngambil? Berarti nanti mengembalikan, jangan dibiarkan. Kemudian kedisiplinan, kamu datang tepat waktu, ngumpul tugas, usahakan secepatnya sesuai waktu yang telah diberikan. Kamu berdisiplin juga tadi kan terbiasa memasukkan sampah tadi ke dalam tong sampah, atau kantong kresek, itu juga bentuk kedisiplinan. Berpakaian, pakai sepatu. Makanya nanti tolong di dalam kelas ya, wali-wali kelas tolong buat komitmen bersama. Pelanggar peraturan berarti apa sanksi yang harus diterima. Buatlah sanksi tersebut secara bersama-sama ya, kelas masing-masing ya. Kemudian juga ada satu lagi masalah gratifikasi, pemberian baik berupa barang, uang, kemudian ya kita tiket penginapan yang diberikan ya, untuk mengharapkan sesuatu atau membuat kadang keputusan kebijakan itu menjadi berubahnya, itu yang dimaksud gratifikasi. Dan ini ada PMA-nya, Peraturan Menteri Agama nomor 23 tahun 2021. Nah, makanya dibentuk yang namanya OPG, Unit Pengendalian Gratifikasi. Tugasnya apa? Nih, di madrasah ini ada unitnya. Ya, saya sudah membuatkan SK-nya ya. Tugasnya yang pertama merumuskan kebijakan, yang kedua mensosialisasikan apa itu gratifikasi, yang ketiga menerima informasi atau memberikan informasi, yang keempat antara lain menerima pengaduan. Untuk tidak terjerumus pada yang namanya gratifikasi, salah satunya perlu pembiasaan, perlu penanaman nilai-nilai integritas, tanggung jawab akan tugas. Karena ini sudah tugasku sebagai guru, tugasku sebagai pelajar ya, maka tidak perlu dikasih apapun, tetap akan dikerjakan. Guru tugasnya meremedi, tugasnya memberikan pengayaan, maka tidak perlu menerima pemberian. Karena itu sudah menjadi tugasnya. Murid kayak itu juga ya, bu ulun kada turun sabulanan. Nah, karena
masuk ke rekening pian ini, ya kan? Nah, kalau kayak itu berarti kena. Ya. Orang yang punya tanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai pelajar maka harus turun. Ya kalau harus sekolah. Jadi mulai sekarang olah kata artinya apa? Ucapan. Olah apa? Pikir, pemikiran. Olah laku perbuatan itu harus sinkron lawan hati nurani. Hati nurani itu tidak pernah apa kada bagus, ya kan? Dan norma-norma yang berlaku artinya norma hukum. Ya, baik itu hukum agama ataupun hukum positif atau hukum negara, ya kalau Demikian berita seputar MTSN 80 Sungai Selatan hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Najwa Rahimi pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.